Mak, Robin masuk YouTube. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Robin Saputra. Saya asal Palembang. Palembang. Iya. Ya teman-teman, ketemu lagi di Arkanes Official. Kali ini perdana ya. Bener. Orang dari Palembang. Palembangnya mana Pak? Palembangnya di Prabumuli Pak. Oh Prabumuli. Iya. Prabumuli berarti deket apa ngikutnya Palembang? Iya bener. Oh Palembang juga. Ya teman-teman, jadi ini Daihatsu baru ngadain tes ya, berarti ya perekrutan di Palembang ya? Iya, perdana Pak. Perdana ya berarti Iya. ya? Ya kebanyakan kan orang-orang Jawa kan, orang-orang paling jauh setahu saya paling Lampung lah. Bener. Lampung itu, tapi ya bahasanya masih bahasa Jawa karena dia transpirasi kan. Kalau ini bener-bener pure Palembang. Jadi kemarin tuh apa ya, waktu dia datang agak komunikasinya agak susah ya. Iya bener Pak. Ya kalau Palembang masih sama kayak Padang ya ngomongnya ya? Beda Pak. Oh beda? Iya beda. Beda. Bahasanya juga beda, tapi kalau dibilang susah, pribadi sih lebih susah bahasa Padang. Oh susah Padang? Iya. Oh. Palembang kan agak gampang Pak. Kalau misalnya apa gitu kan? Apa? Di mana? Di mana? Oh iya, siap. Oh iya ini. Tadi namanya Robin ya? Iya bener Pak. Robin berapa saudaranya? Saudara saya ada 8 Pak. Aduh, Iya. anak keberapa? Satu. Anak kedua. Oh anak kedua. Berarti adiknya masih paling kecil umur berapa tahun? Paling kecil 6 bulan Pak. 6 bulan. Iya. Baru bisa jalan. Kalau orang tua kerjanya apa di situ? Kalau orang tua kerjanya petani Pak. Oh petani. Iya. Petani sawah atau gimana? Petani karet Pak. Oh petani karet. Iya. Di sana ada sawah kan, ada sawah. Ada sawah juga. Cuman ada. nggak banyak di Kerawang, beda ya. Beda. Banyakan di Karawang. Berarti kalau di sono banyakan karet ya. Iya, rata-rata mayoritasnya karet semua Pak. Tesnya di mana? Jelasin dong coba. Mungkin teman-teman yang orang Palembang pengen tahu atau pengen apa? Oke. Pertama tuh saya tuh dapat info dari sekolah saya kan Pak. Katanya ada pembukaan. Oh ya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di SMK PGRI 2 Prabumuli Pak. Tuh, salam kenal tuh. Halo. Terus dapat info dari sekolah, katanya ada pembukaan rekrutmen kan dari PT Astra Daihatsu Motor. Terus saya tanya lah Pak, ini pabrik apa? Saya kan belum tahu pertanyaan kan. Tahu, iya. Saya kira tuh motor, soalnya kan ada motor. Iya. Katanya pabrik. Oh jadi kata dari sekolah saya kan, kita harus coba nih. Iya. Buat tes ini, kita ikutin seleksinya kan. Iya. Pertama tanggal berapa tuh ada langsung tes yang pertama itu tes fisik Pak. Tes fisik kan, untuk pelaksanaan tes fisik tersendiri tuh di sekolah masing-masing Pak. Oh di sekolah masing-masing. Iya, ada tes pull up, ya, push langsung up, itu ya. sit up. Habis itu tes. Habis itu alhamdulillah lolos nih Pak. Lolos, langsung dioper ke Palembang kotanya. Oh, jaraknya berapa? Kotanya dari Prabumuli ke Palembang berapa jam? Untuk dari Prabumuli ke Palembang sendiri itu sekitar 3 jam Pak. 3 jam berarti ya, kayak Kerawang Jakartaan ya mungkin. Iya, ya? bener. Nah terus di Palembangnya itu, di kota Palembangnya tesnya di sekolah mana tuh? Yang psikotes sama wawancara di mana? Untuk psikotes kemarin Pak disediakan dari pihak Daihatsu-nya di Asrama Haji Palembang. Oh, Asrama Haji. Iya, di sana ada 2 gelombang. Untuk tahap yang pertama itu disuruh menginap. Kalau untuk tahap yang kedua datang dari Prabumuli pagi ke Palembangnya Pak. Oh iya. Iya bener. Gimana? Tesnya gampang nggak? Kalau dibilang gampang sih nggak terlalu gampang Pak, susah. Tapi udah latihan ya? Iya, alhamdulillah sebelum untuk tes kemarin udah mempersiapkan diri, belajar Pak. Itu berarti fisik, psikotes, MCU, wawancara Pak, wawancara dulu malah. Iya, interview. Oh interview dulu, iya. Baru MCU, iya. Berarti lolos semua ya? Alhamdulillah lolos semua Pak. Itu di satu tempat di asrama haji itu masih apa? Enggak, untuk pelaksanaan psikotesnya itu
di asrama haji Palembang. Terus lanjut interviewnya itu kan balik lagi nih. Setelah tes psikotes kan diinfokan beberapa waktu selang seminggu. Terus ada info lanjut interview. Interviewnya di SMK 1 Prabu Muli, Pak. Di sana dari kota Prabu Muli kan kumpul di satu sekolah. Berarti ada berapa sekolah itu di situ? Yang ikut tes DHSU berapa? Banyak. Banyak, ada 1000-an lebih. Yang lolos? Yang lolos cuman 97, Pak. Alhamdulillah. Itu rezeki ya. Iya. Oh, berarti beberapa STM di Prabu Muli itu ngadain tesnya di Palembang. Iya. Untuk seluruh Sumatera Selatan, Pak. Oh, satu Sumsel itu? Iya, satu Sumsel itu. Berarti ngikutin kota mana aja tuh? Prabu Muli, ada Lubuk Linggau. Oh, Lubuk Linggau. Ada Muara Inim. Oh. Terutama pasti Palembang ada, Palembang. Terus Pali, Pak. Pali Panukalabab. Oh, bener. Dia juga pokoknya sesumsel lah, ada semua. Direkrut seluruh SMK yang ada di Sumatera Selatan. Ini bener-bener perdana ya dia. Iya, bener. Ngerekrut orang dari Sumsel langsung. Sebenarnya mungkin teman-teman yang kerja di DHSU mungkin dari daerah lain atau di luar Jawa ada, tapi bener-bener yang DHSU ngadain sendiri itu kayak baru sekarang nih yang di Palembang tuh ya. Bener, Pak. Berarti biasanya tugas buat gelombang pertama itu lumayan berat loh. Bener. Kamu tuh harus sama teman-teman kamu harus nunjukin kalau kalian tuh habit kerjanya bagus, secara habit kerja, secara sifatnya nanti kamu kerja seperti apa, itu kinerja kamu juga seperti apa, itu harus bagus. Karena apa? Nantinya ada dari kelas kamu yang kena, kalau kamunya jelek, ada dari kelas kamu yang kena imbasnya. Jadi susah, nggak ada perekrutan lagi di Sumsel. Iya, bener. Ya kan? Iya, kemarin juga dibilangin gitu, Pak. Gitu. Iya, harus jaga yang namanya attitude-nya. Harus semangat kerjanya tuh lebih tinggi lagi. Iya, benar-benar. Kadang sempat beberapa waktu yang lalu kan ada beberapa daerah yang anak-anaknya ya nggak tahu kenapa intinya dicapnya jelek lah. Jadi udah nggak ada lagi, stop dulu perekrutan dari daerah tersebut gitu ya. Jadi ya tanggung jawab kamu ya harus gede, harus bener lah istilahnya kamu harus kerja yang benar, kerja yang bagus, ngikutin role di jalur seperti apa, ikutin aja gitu, ikutin seniornya, ikutin pimpinannya gitu kan. Tapi gimana, kamu kan perantau nih jauh dari Palembang ke sini ke Karawang, Jawa gitu kan. Bedanya gimana? Beda secara lingkungan, kayak kan di kosan ya? Iya. Nah, gimana rasanya hidup pertama merantau, pertama ngekos itu seperti apa? Yang pertama tuh pasti yang diomongin beda banget, Pak. Beda banget ya? Yang dulunya kalau di rumah disiapin sama ibu kan. Kalau makan tinggal makan gitu. Kalau itu sekarang harus masak, harus beli makanan. Ya pokoknya beda banget, Pak. Terus yang dulu kan pas di rumah bangunnya agak siang kan. Kalau di sini harus pagi, Pak. Harus pagi. Iya. Apalagi kan namanya kalau jemputan kan masih kan ya? Iya, masih jemputan, Pak. Kalau jemputan tahu sendiri kan, berarti berangkatnya lebih awal lagi lebih kan. Awal. Nah, ya, nanti kalau udah 3 bulan udah bisa naik motor, udah ada motor ini. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa beli motor lah. Amin. Amin ya. Nah, terus ini. Nah, sekarang kan udah kerja di DHSU nih. Iya, Pak. Nah, kamu kan dari belajar dulu lah, sekarang di dunia kerja. Mungkin ini udah sering dibahas ya, cuman ini pengen tahu juga ngerasanya gimana nih kerja di pabrik DHSU, jauh dari orang tua, jauh banget lah istilahnya kan dari Palembang. Gimana rasanya nih kerja di DHSU seperti apa tuh? Kerja di DHSU capek, Pak. Capek. Iya, yang dibilang capek pasti capek. Pasti capek, iya benar. Tapi kan yang namanya kerja, kalau nggak mau kerja, nggak kerja, jangan nggak bakalan capek. Iya. Sekarang nyari kerjaan juga capek kan? Iya. Nah itu. Mendingan capek kerja daripada cari kerja, Pak. Capek cari kerja. Kerja capek pasti, tapi kan gajian nanti. Iya, kan. Alhamdulillah tanggal 25 ya kan? Nah iya, intinya gitu aja, daripada kita cari kerja malah capek di situ, mendingan capek tapi udah kerja gitu. Bener. Nah terus
Nah, kamu udah kerja Daihatsu. Mungkin kamu kaget ya dari tadi kita bahas dari pelajar gitu kan, secara bangunnya mungkin kebiasaannya udah berubah gitu kan. Iya benar. Nah, di Daihatsu sendiri kamu ngelihat habit kerjanya atau aturannya di Daihatsu seperti apa? Atur-aturnya sangat ketat sekali ya? Pak, sangat disiplin. Disiplin ya? Iya. Kaget ya? Kaget. Harus jalan di jalur hijau. Iya, harus jalan. Pokoknya di Daihatsu itu kita harus disiplinnya tinggi. Harus. Ya intinya apa? Namanya di pabrik dengan mengadopsi Jepang gitu ya. Jadi beberapa aturannya juga harus ngikutin di Jepang gitu kan. Benar. Mungkin untuk kita orang Indonesia mungkin agak kaget ya, istilahnya ya, kagetnya ya terbiasa malas-malasan atau gimana, tapi ketika di pabrik harus ngikutin rule seperti ini loh, ikutin gini loh. Terus jam kerjanya ya, start stop kerjanya juga kan beda kan. Istilahnya istirahat 5 menit kerasa banget kayak 5 menit. Iya, 5 ya menit. Udah 5 menit 5 menit istirahatnya. iya. Nah sekarang kamu planningnya apa nih? Ada planning nggak ke depannya? Kalau untuk planning ke depannya sih mau beli rumah Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa. Amin. Terus ngebahagiain orang tua. Amin. Membantu orang tua untuk menyekolahkan adik-adik saya Pak. Berarti adanya yang masih sekolah ada? Ada ini. Ada 5 apa 6? 6. Ada 6. 6, iya ada 6. Ada masih sekolah semua. Satu yang belum sekolah yang masih kecil. Iya, emang itu sih istilahnya, yang penting kamu ya sekarang udah diberi rezeki buat kerja di Daihatsu, manfaatin itu. Apalagi nanti bulan Desember mudah-mudahan insya Allah dapat bonusan. Amin. Ditabung gitu. Tapi yang ini planning awal paling kan 3 bulan akhirnya nanti kan kamu kan ada safety riding tuh buat dapat apa lisensi buat pakai motor. Iya Pak. Nah planningnya mau ngambil motor di Palembang atau beli motor bekas di sini atau beli baru di sini atau gimana? Untuk planning sendiri Pak, saya lebih memilih buat ngambil motor yang ada di Palembang. Oh, udah ada di situ? Udah ada. Soalnya kan nggak kepake juga kan di Palembang, nggak ada yang make. Ya udah benar. Sip. Nggak apa-apa gitu aja. Jadi kamu lebih fokus bisa nabung lah istilahnya. Iya, gitu, lebih kan? bisa fokus nabung. nabung. Fokus buat nabung. Nanti manfaatin motor di rumah yang kepake dipakai di sini. Gitu. Iya Pak. Ngekos di mana? Kalau untuk ngekos sendiri itu di Bypass Pak. Bypass. Di Tanjung Pura. Oh, dari Tanjung Pura. Itu diajuin atau dianterin sama HRD kan ya? Iya, dianterin sama HRD tempat kosannya Pak. Berarti langsung datang dari Palembang ke sini langsung dicariin kosan dulu apa ke Sunter dulu apa gimana? Untuk kemarin Pak diarahin ke Sunter dulu. Kan batas nganter bis, nganter bis kan bisnya nganter dari Palembang tuh ke Sunter. Terus kan dijemput dari Sunter diantar ke Karawang. Untuk di Sunter kemarin itu pemberkasan Pak. Pemberkasan. Iya, emang seperti itu pemberkasan di Sunter. Nah, terus habis dari Sunter ke Karawang. Iya. Di Karawangnya langsung ke pabrik atau gimana? Ke hotel apa gimana? Enggak. Ke Karawangnya pas sampai sini Pak. Iya. Pas sampai sini ya diarahin ke kosan dulu kan. Oh, dikasih tempat ini kosannya di sini gitu. Iya, ditunjukin ini kosan kamu, ini kosan kamu kan. Terus setelah itu kelang 1 hari ke pabrik Pak buat ngambil perlengkapan. Iya. Perlengkapan seragam kan. Semua gitu kan. Iya. Oh iya. Nah terus kamu kan pemberkasan udah. Iya. Terus, kamu udah kerja di sini. Nah, kamu di kosan sendiri berarti masih pakai jemputan ya? Iya, masih pakai jemputan Pak. Jemputan. Ya jadi teman-teman ini sharing perdana anak Palembang ya bekerja di Daihatsu. Mungkin buat beberapa orang sih mungkin ada yang dari luar Jawa ke sini, tapi yang benar-benar pure yang tadi saya bahas di depan dari Palembang terus diadain di sekolah di situ, bener-bener baru ini ya, batch ini ya. Berarti kamu masuk itu kemarin bulan apa ya? Pas bulan puasa ya? Iya benar, pas bulan puasa Pak. Bulan puasa ya? Iya.
bulan puasa itu udah minggu terakhir ya. Waduh, berarti nggak dapet THR ya? Nggak dapet. Tapi mudik nggak? Mudik kemarin, Pak. Mudik pakai pesawat apa kayak bis? Kemarin pakai bis. Oh, pakai bis. Iya. Berapa hari? 1 hari cuman, Pak. 1 hari. Iya, berangkatnya jam 9 pagi dari Karawang sampai ke Palembangnya di itu jam 10 pagi. Oh, lumayan lama juga ya itu. Iya. Nanti kalau udah bonusan pakai pesawat terbang ya. Siap. Nah itu berarti pertama masuk pas bulan puasa ya. Tapi langsung ke dojo atau langsung ke jalur? Untuk pertama diarahkan ke dojo dulu, Pak. Dojo dulu. Iya, buat pelatihan. Kan ada 2 tuh, ada yang praktek, ada yang teori. Sekarang udah nggak ada online lagi, nggak ada ya? Yang apa sih namanya training online, nggak ada, udah langsung praktek semua ya di situ. Materi juga di situ kan, di ruang sebelah materi. Kalau untuk materi online masih ada kemarin. Oh, masih ada? Iya, masih ada. Oh. Kan sebelum ke pabriknya kan selama berapa hari, 2 hari itu ada yang namanya teori online. Diajarin kan gimana tahapan, cara-caranya menggunakan APD segala macem, tentang insiden itu, Pak. Iya. Pokoknya dijelasin dari awal sampai akhir semuanya. Iya, benar. Ya intinya udah bekerja di Daihatsu, alhamdulillah. Istilahnya udah merantau jauh-jauh kan, manfaatin kerja yang bener. Siap. Jaga habit kerjanya, jaga absensinya yang penting. Sama SS, udah bisa SS belum? Udah bikin belum? Udah bikin kemarin. Bisa. Kalau diomongin bisa tuh belum. Kemarin minta bikinin sama senior, Pak. Saya belum terlalu ngerti. Iya. Nggak apa-apa. Masih pertama-tama lah istilahnya kan, belum paham. Intinya SS itu ya mungkin teman-teman belum tahu. Jadi saran perbaikan. Nah, perbaikan di mana? Di jalurnya yang kita kerja nih. Atau masnya kerja atau saya kerja. Ya di sini udah cari yang perlu diperbaiki apa. Nah, kalau di KAP terutama di welding itu kan pakai online, pakai aplikasi. Tinggal foto-foto aja tuh. Nggak perlu mencat nggak perlu nulis gambar kayak zaman dulu pakai kertas tuh, sekarang nggak. Jadi tinggal foto kirim, udah dapat email, udah selesai. Iya. Kalau untuk karyawan cukup 2 per bulan, tapi kalau untuk kontrak sebisa mungkin sebanyak-banyaknya, karena batch kalian itu saling bersaing. Kalian batchnya satu Palembang itu ada katakan 40 orang. Iya. Ya udah kalian tuh bersaing semua tuh. Bersaing siapa yang absensinya bagus, nggak pernah sakit, nggak pernah SKD, nggak pernah mangkir. Nah itu nanti terus ada lagi absensi sama SS gitu. Intinya 2 inilah yang lebih menonjol lah istilahnya gitu. Iya. Ini juga nggak bisa dibohongin karena secara absensi langsung ngeling ke HRD. Kalau SS ngelingnya ke pimpinan di aplikasi itu gitu. Jaga ini aja 2 gitu. Oke, Pak, siap. Sama moral sama habit kerjanya gitu. Ya namanya juga merantau ya. Kita juga saya juga merantau dari Jawa ke sini ke Karawang, merantau di tanah orang gitu kan. Ya, yang penting kita di sini niatnya baik, niatnya buat bekerja. Benar. Kerja yang benar, nggak usah nyari masalah gitu kan. Apalagi kamu dari Palembang jauh, jangan sampai orang tua kamu tuh khawatir gitu kan. Misalnya kamu kerja di sini benar, dapat hasil yang bagus, yang benar juga, yang halal, orang tua juga senang istilahnya. Oh anaknya bisa kerja nih, oh anak saya udah bisa menghasilkan uang nih, anak saya bisa beli motor sendiri atau gimana terserah. Nggak apa-apa. Yang penting ya intinya jaga itu tadi lah. Absensi, jaga bikin SS sebanyak-banyaknya gitu. Masalah habit kerja nanti juga semakin berkembangnya waktu, semakin berkembangnya kamu di jalur ya juga udah paham lah. Mungkin awal-awal berat. Iya, berat kan? Berat banget, Pak. Berat karena fisiknya masih santai dulu sekolah, sekarang harus bekerja gitu kan. Mungkin kaget gerakannya. Saya juga dulu sama, pertama-tama masuk ya kaku lah, masih belum terbiasa ya. Oke, satu batch berapa orang kemarin? Total berapa? Satu batchnya
ada sekitar 42 Pak. 42? Iya, 42 orang. Itu satu kosan semua atau gimana? Dipecah di berapa kos apa satu tempat? Untuk satu tempat itu satu kosan satu orang Pak. Tapi satu komplek itu apa beberapa, kan ada yang satu komplek tuh ada 40 kamar biasanya itu. Itu diisi semua satu bed itu apa beda-beda? Beda-beda Pak. Ada yang iya. Ada yang apa pokoknya dia tuh pisah-pisah semua. Enggak ada yang satu bed, ada yang satu tempat satu komplek itu, ada yang beda lagi. Tapi untuk kawasan areanya di situ semua Pak. Di lamarannya bypass iya, ya? Bener. Di bypass ya. Udah teman-teman mungkin sedikit sharing ya tadi ngobrol bareng anak Palembang, OCT baru Palembang, bener-bener pure, masih katakan kalau masih ininya masih hijau lah, masih baru pertama kali merantau kan, jauh kan. Iya bener. Terus merantaunya di Daihatsu di pabrik gitu kan. Kalau di sana jarang sih ya, apa banyak yang kerja di pabrik? Orang-orang Palembang? Jarang sih Pak. Jarang. Iya. Kebanyakan dagang apa jualan apa kalau? Kebanyakan sih ada yang kerja di tambang gitu. Oh, itu kerja di tambang. Iya. Gitu. Oh iya ini ada tadi ada kan saya nge-share di apa? Di WhatsApp ya. Buat teman-teman yang mau nanya saya bilang persilakan aja gitu kan. Mau nanya apa buat OCT Palembang itu. Ini agak lucu nih ya. Dia nanya gimana cara makan empek-empek yang baik dan benar. Gimana? Ya, ya makannya sama lah. Sama tuh. Makannya sama ya, pakai tangan kanan. Pakai tangan kanan. Pakai sendok gitu. Pakai cuka. Oh, cuka itu. Iya, dicecel terus makan. Tapi bisa bikin nggak? Kalau bikin nggak bisa, Pak. Bisa. Nggak. Oh. Tapi kalau ibu bisa. Oh, ibunya bisa. Bisa. Oh. Tuh bisa bikin tapi mamanya ibunya. Kalau dia makan bisa gampang sama. Gampang. Makan pada umumnya emang gitu. Gitu. Oke, siap. Next ini. Nah, ini target kerja di Daihatsu, Mas. Target kerjanya apa tadi kira-kira? Target kerjanya tadi kan mau bikin rumah. Oh, amin. Iya. Tadi bikin rumah. Iya, terus mau ngebahagiain orang tua lah. Iya, yang paling ngebantu utama. tadi yang ngebantu orang tua buat nyekolahin adik-adik. Adik-adiknya. Iya. Gitu kan. Itu keluarganya cewek cowok apa cewek semua apa cowok semua itu? Kalau cowok di keluarga cuman 2. Si Robin sama ada yang kecil 1. Oh iya. Jadi kebanyakan cewek ya? Iya, kebanyakan cewek. Cowoknya cuma 2. Ini yang terakhir nih. Mungkin agak panjang nih ya. Iya. Orang Palembang kan jauh ya. Tapi kenapa merantau jauh amat ya? Di sono kan banyak pabrik-pabrik kan. Pertanyaannya kenapa nggak di sekitaran Palembang aja ngelamarnya? Sampein ini bang. Terus gimana? Jawabannya gimana? Kok jauh banget ke sini gitu kan? Emang di sono nggak ada pabrik gitu? Kalau pabrik tuh ada, cuman nggak sebanyak di Karawang, Pak. Oh, nggak ada kawasan industri, nggak ada ya? Enggak, bukan kawasan industri. Berarti di sana itu kebanyakan petani. Iya, kebanyakan mayoritasnya petani, Pak. Petani. Ada yang petani karet, petani sawit, sawah gitu kan. Oke, siap. Jadi udah ini ya, ada 3 pertanyaan dari teman-teman udah saya sampaikan, jawabannya seperti itu ya. Jadi intinya di Palembang itu kebanyakan bukan kota industri ya, jarang pabrik juga ya. Jarang, jadi Pak. Kenapa bisa merantau di sini? Dan kebetulan juga karena Daihatsu-nya ngadain tes di Palembang. Bener. Ya kan, kalau nggak ada itu kan kamu nggak mungkin sini kan, nggak mungkin langsung ngelamar di sini juga. Dan juga ngelamar di Daihatsu tuh nggak bisa surat menyurat ya teman-teman. Jadi sekarang ada 2. Jadi sekarang udah ada magang sama kontrak. Magang itu dari Disnaker. Nah terakhir saya dapat info itu kemarin, subscriber saya itu dia ngomong dia di magang 6 bulan terus diangkat jadi kontrak 1
Nah jadi anak kontrak gitu kan. Iya. Ada juga yang langsung kayak kamu, langsung kontrak 1 gitu. Jadi ada 2 sekarang. Kalau dulu kan ada referensi karyawan, ada dari langsung PKK sekolah. Kalau sekarang cuman ada 2 itu tadi, dari Disnaker sama di PKK sekolah. Nah di Disnaker itu ya kebanyakan ke magang. Kalau PKK sekolah langsung jadi karyawan kontrak gitu ya. Jadi stepnya kalau magang dulu 6 bulan, ada yang diperpanjang atau diangkat jadi anak kontrak 1. Iya. Cuman detailnya saya kurang paham. Cuman kemarin sempat ngobrol juga sama anak magang seperti itu gitu ya. Jadi terus semangat buat teman-teman yang masih nyari kerja, mudah-mudahan dapat kerja yang baik, yang bagus, amin, yang halal, amin. Yang enggak atau belum dapat, kembangin diri sendiri aja. Entah itu punya hobi apa, bakat apa, kembangin. Jangan terlalu fokus nyari kerjaan di pabrik, karena pabrik itu sekarang ya agak susah nyari kerjaan itu susah. Dalam artian tesnya lebih sulit, terus kebutuhannya juga lebih sedikit karena udah kebanyakan digantikan dengan mesin gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya kerjaan atau masih nyari kerjaan, kembangin diri sendiri aja, entah itu jadi pengusaha atau wirausahawan, terserah teman-teman gitu. Yang udah kerja dimanapun, jaga semangatnya, ikutin aturan di perusahaan tersebut. Kalau memang itu harus bikin SS, harus absensinya bagus, ikutin aja dulu. Yang penting kalian bisa bekerja di situ, syukur-syukur diperpanjang gitu ya. Amin. Amin. Tapi untuk pengangkatan udah jarang sekarang. Iya Pak. Udah jarang. Yang penting kamu targetnya gimana bisa kamu nanti diperpanjang. Siap. Biar 2 tahun. Alhamdulillah bisa buat ngumpulin modal. Itu poinnya. Benar. Itu aja. Mau ini nggak salam-salam nggak buat teman-teman? Halo. Buat sanak-sanak dulur yang ada di Palembang, jangan lupa subscribe channel Arkanesia Official. Ya. Mantap. Nih sama teman-teman sekolahmu, teman-teman kampungnya di mana tuh? Halo kawan-kawan yang ada di Cinta Kasih, apa kabar? Sekolahnya di SMK PGRI 2 Prabumuli. Oh, Prabumuli. Ya itu teman-teman yang orang Palembang. Tadi juga sempat saya baca komen anak Palembang juga, mungkin ada batch selanjutnya, mungkin dia lagi nunggu pemberangkatan ya. Ya udah teman-teman. Oh ya, ini ada di satu perumahan kawasan juga. Jadi kita tadi mau di tempat di mall, cuman belum buka karena masih jam 9-an. Jadi kita ngobrolnya di sini ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini aja kita ngobrolnya. Nanti kalau teman-teman pengen ngundang siapa lagi, silakan komen di bawah ya. Oke. Atau DM di Instagram. Mak, Robin masuk YouTube. Namanya Robin siapa sih? Robin Saputra, Pak. Oh, Robin Saputra. Kalau Putri Robin Saputri, cewek ya. Iya, siap. Ya oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Dan jangan lupa jangan skip iklannya ya. Yaudah teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.